Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimat wal ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan kurnia-Nya. Maka alhamdulillah kembali kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir menimba ilmu, mempelajari kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya kehidupan yang kita lalui insyaallah ta'ala akan selalu berada dalam kebaikan, berada dalam kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah yaitu az-zulmu wa atharuhu, kezaliman dan dampak dari berbuat zalim. Kezaliman dan dampak dari berbuat kezaliman. Sesungguhnya agama kita, agama yang mulia, merupakan din yang memerintahkan berbuat adil dan melarang dari lawannya, yaitu berbuat kezaliman. Kezaliman jauh-jauh hari sudah dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala dah melarang dalam Al-Quran juga, wa ma zalamnahum, tidaklah kami menzalim mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tapi diri mereka lah yang menzalimi mereka. Kezaliman ini sudah dijadikan haram oleh Allah untuk dirinya, dan Allah haramkan untuk hamba-hambanya berbuat zalim. Allah haramkan kezaliman itu pada dirinya. Berarti apa? Allah itu tidak akan berbuat zalim untuk dirinya, dan juga tidak akan berbuat zalim untuk hambanya. Dan hamba juga dilarang berbuat zalim sesama mereka. Hamba larang buat zalim sesama mereka. Di mana
pelaku zalim atau orang-orang yang berbuat kezaliman akan mendapatkan azab yang pedih dunia dan azab yang syadid yang bersangatan nanti di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa berfirman di dalam surat Hud ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idzan akhdal qura wa hiya zalimah. Demikianlah akhdhu azab yang diturunkan oleh Rabbmu ketika akhdal qura, dia mengazab, ya, dia menjatuhkan hukuman terhadap satu kampung, wahia zalimah, sedangkan orang kampung itu berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadidun, sungguhnya azabnya pedih lagi bersangatan. Kita tidak akan mampu untuk mencoba azab Allah karena bersangatan panas. Demikian juga jangan kita kira ketika seseorang berbuat zalim, jangan kita kira Allah enggak tahu. Jangan kita kira Allah itu lalai, ya, yang kezaliman kita, atau kita kira Allah membiarkan kezaliman kita. Tidak. Kezaliman itu akan Allah balasi, imma di dunia, barangkali dibalas di dunia, atau di akhirat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu mengira Allah itu lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Ya, mungkin dia seorang pemimpin yang zalim, seorang ayah yang zalim, seorang bapak yang zalim, ibu yang zalim terhadap anak-anaknya. Ya, jangan dikira itu Allah lalai, Allah lengah terhadap mereka. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Namun itu akan diakhirkan oleh Allah di hari di mana terbelalak padanya mata, itu hari akhirat. Maka jangan sampai kita berbuat kezaliman. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kita untuk tidak berbuat zalim. Ya. Bahkan menjelaskan bahayanya nanti di akhirat, dampak dari kezaliman. Apabila kita ketika hidup di dunia ini kita berbuat zalim pada orang lain, mungkin dengan makan hartanya tanpa hak, ya, maka kelak harta yang kita makan tanpa hak itu akan dikembalikan nanti, dibalikkan, ya, kepada orang yang dizalimi, pada orang berhak. Maka jangan kita bermudah-mudah, ya, dalam melakukan kezaliman. Jangan kita bermudah-mudah dalam melakukan kezaliman. Di mana Nabi kita yang mulia dalam hadisnya, man kana indahu mazlamatun li akhihi min irdin, siapa yang dia ada berbuat kezaliman kepada saudaranya, min irdin, dari kehormatan, barangkali harga diri seorang, kehormatan seorang diinjak-injak, dihina, dicaci maki, ya, di depan orang lain atau disebarluaskan, ya, au min syai'in, atau dari apa saja, mungkin seperti harta yang diambil atau orang yang ada pada kita, kita diamkan saja, tidak kita kembalikan, tidak kita balikkan, atau hutang yang tidak kita kembalikan, kita tenang-tenang saja dengan hutang kita, ya, pada kita mampu untuk membayarnya, tidak kita bayar sampai nanti mati kita masih membayar hutang, membawa hutang juga, ya. Itu bentuk kezaliman. Falyatahil
Maka apa kata Nabi? Siapa yang dia merasa berbuat kezaliman kepada saudaranya, apakah itu kezaliman dalam kehormatannya atau dari apa saja, dari harta, falyatahallalhu minhul yaum, minta kehalalannya pada hari ini. Ya, minta kehalalannya pada hari ini. Artinya selagi hidup di dunia. Jadi andai kata ibu-ibu ya dengan saudaranya atau dengan temannya ya ada hak-hak yang kira-kira masih ada pada ibu-ibu ya, kepunyaan temannya, minta dihalalkan. Kalau tidak dibayarkan, kalau tidak dihalalkan. Ya, mungkin kita pernah menjatuhkan, mengunjingkan seorang atau memfitnah seorang. Ya, kita minta kepadanya untuk direlakan. Maaf, dulu saya pernah begini kepada kawan, ya, pada sana. Kita minta untuk ini direlakan, dihalalkan itu, halalkanlah itu. Maaf, dulu pernah saya mengambil ini dan ini kepunyaan bapak, kepunyaan ibu. Minta saya dihalalkan ya. Kalau tidak ini akan saya ganti. Ya. Minta dihalalkan kapan? Selama hidup di dunia inilah kita minta dihalalkan, atau kita mengembalikan hak-hak milik orang yang ada pada kita, yang kita pinjam, yang tidak hak kita. Qabla an la yakuna, sebelum nanti ada tidak berlakunya dinar dan tidak pula dirham. Nanti di akhirat tidak ada dinar dan ada dirham untuk kita kembalikan milik teman kita, milik saudara kita yang kita pakai. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Apa lagi nanti balasannya? Artinya adalah di akhirat itu nanti dinar tidak ada, dirham tidak ada, uang tidak ada. Dengan apa kita mengembalikan kezaliman orang lain yang kita perbuat? Atau kezaliman kita? In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatih. Sekiranya orang itu ada amal salehnya, ada kebaikannya, diambil darinya sesuai dengan kadar kezaliman yang ia lakukan kepada seorang. Sesuai dengan kadar kezalimannya yang ia lakukan kepada seseorang. Ingat, tidak ada dinar, tidak ada dirham di akhirat nanti. Gimana caranya? Caranya dengan mengambil amal saleh sesuai dengan kadar kezaliman. Jadi kalau ada kebaikan orang lain itu, kebaikan orang lain itu diserahkan kita. Dilempar kita kebaikan orang lain tadi, kalau orang itu buat zalim kepada kita. Kalau orang itu tidak punya amal, wa illam yakun lahu hasanatun, sekiranya orang itu tidak punya hasanat, tidak punya kebaikan, gimana dia akan membalas? Bagaimana akan diambil kebaikannya? Dia tidak punya. Lalu bagaimana cara menggantinya? Ukhidha min sayyiati sahibih, diambillah dari kejahatan dosa-dosa temannya tadi, lalu fahummilat alaihi, dibawalah dosa tadi, diberikan kepadanya. Ya, dosa orang yang dizalimi tadi diberikan kepada orang yang menzalimi, sekiranya tidak ada dia kebaikan yang akan dia berikan kepada saudaranya yang terzalimi. Jadi kita harus khawatir, ibu-ibu, dengan apa yang kita perbuat, dengan dosa yang kita perbuat kepada saudara kita, kepada teman kita, orang-orang dekat kita. Jangan sampai kita berbuat kezaliman. Jangan sampai kita mengambil hartanya tanpa hak. Jangan sampai nanti kehormatannya telah kita jelek-jelekkan dia, sebarluaskan aib-aibnya. Jangan, nanti akan dibalasi, akan diambil kebaikan kita agar itu dibalas. Ya kalau lah ada kebaikan kita, tidak ada gimana? Ya,
bertambah dosa kita jadinya. Oleh karena itulah begitu dampak atau bahaya berbuat zalim ini, jangan sampai kita melakukan kezaliman di dunia ini. Kalau di akhirat kita tidak bisa lagi buat zalim, karena di akhirat itu adalah darul jaza, negeri pembalasan. Akhirat adalah negeri pembalasan, dibalas sesuatu amal kita yang kita lakukan. Khairuha, kebaikan yang baik, ya, dibalasi dengan kebaikan, dan yang jahat dibalas dengan kejahatannya. Kezaliman akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, siksaan dari kezaliman itu. Oleh karena itu, atadruna ma huwa zulmu? Tahukah kamu apa yang dikatakan dengan kezaliman? Innahu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Yang dikatakan zalim itu apa? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ini yang zalim. Saya ulangi, yang dikatakan dengan kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi makan mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Fa huwa diddul hikmah. Dia melupakan lawan dari hikmah. Allati wad'u asya' fi mawadi'iha. Yang dikatakan hikmah atau keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan zalim adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, ini perlu. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Zalim. Pakaian laki-laki pakai oleh pakaian perempuan, pakai oleh perempuan. Ini zalim. Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harta kita, barang kita, ya. Maka ini adalah bentuk kezaliman. Mengambil hak orang lain, menggibah orang lain, memfitnah orang lain. Maka ini bentuk kezaliman. Maka wajib kita jauh segala bentuk kezaliman. Wa a'zamul zulmi al-isyraku billah. Nah, sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa, atau induk yang paling kuat dalam berbuat zalim itu apa? Al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Inilah induk dari kezaliman, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Allah yang memberikan kita rezeki, kita masih percaya kepada makhluk yang memberikan rezeki. Ya, zalim. Allah berikan rezeki kita yang banyak, yang tidak terhitung banyaknya. Kalau sekiranya dihitung, tidak mampu kita untuk membayar nikmat Allah tadi yang besar. Maka itu bentuk kezaliman, syirik. Ya. Allah telah ciptakan kita, hidupkan kita, Allah beri kita fasilitas hidup yang cukup. Lalu kita masih memalingkan ketaatan kita kepada makhluk. Kita masih buat syirik. Ya. Wajar Nabi mengatakan, wajar Allah katakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Induk dari segala dosa adalah syirik. Maka jangan sampai kita buat syirik. Datang ke dukun, tukang tenung, meyakini benda-benda tertentu ini mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, percaya kepada tatayur, percaya kepada bunyi burung, suara-suara tertentu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudaratnya. Maka ini bentuk kezaliman. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Tidak ada bentuk dosa, tidak ada bentuk musibah yang paling besar, melainkan musibah, yaitu musibah kesyirikan
yang dilakukan oleh ibadullah, hamba-hamba Allah yang mereka mengaku muslim tapi mereka masih berbuat syirik. Maka jauhkan diri kita dari kezaliman sehingga mengantarkan kita kepada kesyirikan. Nah, di antara bentuk kezaliman syirik tadi, syirik terbagi kepada dua macam. Yang pertama syirik akbar, syirik besar. Yang kedua syirik asgar, syirik kecil. Apa itu syirik akbar? Syirik yang akan mengantarkan kita kepada keluar kita dari Islam. Seperti meminta kepada benda-benda mati, berdoa kepada selain Allah, syirik akbar itu. Berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Nah, ini bentuk-bentuk syirik akbar. Sedangkan syirik asgar adalah syirik yang belum menjadikan orang keluar dari Islam, tapi dia sudah membuat tindakan kesyirikan. Nah, seperti seorang ria dalam beramal, amalnya bukan untuk Allah tapi untuk manusia, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Nah, di antara bentuk kezaliman yang lain selain syirik adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini kezaliman juga. Orang tua, ayah dan ibu, jasa-jasa mereka, kebaikan mereka tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak bisa diganti dengan uang. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada mereka. Selagi kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, selagi orang tua kita hidup, Masya Allah, berbuat ihsan kepadanya. Beruntunglah bapak-bapak, beruntunglah ibu-ibu yang masih hidup orang tuanya, yang masih hidup ayah dan ibunya. Kesempatan baginya sekarang ini berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang masih hidup. Kalau orang tua sudah meninggal, berbuat baik kepadanya masih bisa, tapi tidak seberapa ketika dia hidup. Kalau ketika dia hidup, dia langsung menikmati apa pemberian dari anaknya, dia langsung mendapatkan pengawasan dari anaknya. Nikmat, ya. Sungguh beruntunglah orang tuanya masih hidup, lalu dia mengurus orang tuanya dengan baik, mendoakannya, ya, sambil terus mencari pahala akan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ini merupakan ganjaran pahala yang besar sisinya. Maka jangan sampai kita uququl walidain, durhaka kepada orang tua, tidak mau melaksanakan perintahnya, tidak mau untuk mendoakannya, tidak mau untuk mengurusnya. Oh, dia sudah tua. Nanti kalau sudah tua nanti antarkan saja ke panti jompo. Nah, ada sebagian anak-anak yang tidak siap untuk mengurus orang tua yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, diantarkan ke panti jompo, ya. Kan sedih ini. Aturan dia diurus oleh anaknya, tapi ini tidak. Nah, maka ini jadi perlu perhatian kita. Jangan sampai kita uququl walidain, durhaka kepada orang tua, karena dia termasuk durhaka kepada orang tua termasuk hal yang membatalkan keislaman seorang dan juga termasuk mengantarkan kepada dosa besar. Di antara bentuk kezaliman adalah at-ta'addi an amwalil muslimin. Ta'addi an amwalil muslimin, yaitu melampaui batas terhadap harta-harta orang Islam. Ini saya katakan tadi. Harta orang, harta kita, barang orang, barang kita. Dan kadang kita pinjam harta orang tadi berupa duit, nanti saya ganti. Sudah datang jatuh temponya, tidak juga mengganti, diam-diam saja. Sudah habis pula bulan, habis pula tahun. Maka ini adalah bentuk kezaliman. Jadi melampaui batas terhadap harta seorang, termasuk merampasnya. Nah, ini bentuk kezaliman. Wa dima'ihim wa a'radihim, termasuk juga
darah mereka yang tumpahkan. Seorang memukul seorang dan dia punya kesalahan, seorang berkelahi dengan orang lain. Maka ini wajib menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita ta'addi, melampaui batas dari harta-harta manusia, darah mereka. Maka perlu kita berhati-hati dalam masalah kezaliman. Termasuk juga apa? Menginjak-injak kehormatan seorang, membeberkan aib-aib seorang. Kita sebagai seorang muslim, apa tugas kita? Wajib untuk menutupi aib saudara kita. Nabi sudah katakan, man satara musliman, siapa yang menutupi aib saudaranya, satarallahu anhu yaumal qiyamah. Allah akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Tahu dia orang ini begini-begini, tapi dia tidak mau membicarakan aib sepulan, tidak mau membicarakan tentang sepulan. Apa gunanya? Untuk menjaga kehormatan di seseorang. Kita tidak sebarkan. Maka ini perlu menjadi perhatian kita yang serius terhadap hal ini. Kemudian Syekh menjelaskan di antara bentuk-bentuk kezaliman, ya, yang banyak terjadi pada manusia sekarang ini, jahdul hukuk, ya, menentang hak-hak, haknya tidak diberikan. Wal mumatalah biha, termasuk juga menunda-nunda hutang. Dah masuk jatuh tempo, ya, lalu diminta ditagih, diam juga, tambah lagi masuk lewat tempoh 1 bulan, tambah juga, akhirnya dia tidak membayar hutangnya tadi. Dan kadang sudah masuk 1 tahun, masuk 2 tahun, ya, sudah berubah pula harga barang, sudah naik, hutang juga tidak dibayar. Maka ini bentuk apa? Kezaliman. Maka berhati-hatilah kita. Segera kita, ketika kita diberikan kelapangan, cepat bayar hutang tadi. Jangan menunda-nunda pembayaran. Karena Nabi katakan, matlul gani ya haram. Penundaan hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu, maka itu adalah haram. Tak boleh berdosa ketika seorang menunda hutangnya padahal dia mampu untuk membayar. Ini banyak sekali kita. Kalau hutang ke bank tersak bayar. Tapi kalau hutang ke kawan, ya, hutang ke rentenir, kita segera untuk bayar. Tapi hutang saudara kita, hutang kawan kita, yang kita, ya, bermalas-malasan untuk membayarnya. Ketika ditagih, karena serengeh, ya, karena marah, awak menagih hutang awak kena bangih. Ada seperti itu manusia. Oleh karena itulah, jangan sampai kita demikian. Segera kita, ketika kita ada hak orang lain pada kita, segera kita bayar. Kalau belum mampu, katakan nanti, ya, hendak diansur atau bagaimana, ya. Ini perlu sekali, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena banyak terjadi di masyarakat kita hal-hal seperti itu. Wal idla'u ilaha ilal mahakim, sampai nanti, ya, membawanya ke majlis, ke mahkamah. Kalau sudah sampai ke mahkamah, yang ini membahayakan bagi orang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah melarang, ya, berbuat kezaliman demikian, ya, makan harta orang tanpa hak, ya. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu memakan harta sama kamu dengan cara yang batil,
lalu kamu kadukan, turunkan ke hukam, ya, para hakim, supaya kamu makan harta, ya, supaya kamu makan harta sekelompok manusia dengan cara yang batil dan dosa, dengan kalian mengetahui. Ya, ada orang yang karena dia pandainya bicara, pandainya ngomong, padahal itu harta orang, akhirnya berbalik kepada hartanya. Karena pandai dia berbicara, pandai dia ngomong, ya. Dengan berbagai dalih-dalih dia mengatakan ini hartanya, padahal itu adalah milik orang lain, yang orang itu mungkin lengah dengan miliknya, lalu diambil, dirampas. Wa a'zamu min dzalika innama alladhi yahlifu yaminan kadhib. Di antara bentuk kezaliman ada sumpah dusta. Ya, untuk meyakinkan orang lain dia bersumpah tapi sumpahnya dusta. Wallahi, ini milik saya. Wallah. Jadi dia meyakinkan orang lain tapi dengan cara dusta. Ini tidak dibenarkan. Dua kali dosa-dosanya. Pertama dustanya, yang kedua sumpah bohong, sumpah tidak benar, dan maka sumpah pula kemudian dusta. Apa guna sumpah itu baginya? Untuk memutuskan hak orang lain, ya, dipakai sumpah. Ya. Sawaun akana, apakah itu barangnya sedikit atau banyak, tetap juga adalah bentuk kezaliman. Sumpah gamus, ya. Sumpah yang akan menelantarkan, menyampaikan ke api neraka. Maka jangan mudah untuk bersumpah. Sumpah tadi adalah tidak benar, hanya sebatas hiasan saja, maka jadilah sumpah palsu. Sedangkan sumpah palsu ini termasuk dosa besar yang wajib kita jauhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a haqqa insanin muslimin bi yaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah." Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang memutus hak manusia, seorang muslim dengan sumpahnya, dia putus hak orang lain dengan yang bersumpah dia. Faqad aujaba al-muhlikat, sungguh dia berhak mendapatkan kebinasaan, ya. Waqad aujaba Allahu lahun nar, wajib baginya untuk masuk neraka, ya. Wajib masuk neraka. Allah wajibkan dia untuk masuk ke api neraka. Wa harrama alaihil jannah, haram baginya surga. Ini orang yang memutuskan hak orang lain melalui sumpah palsunya, maka ini menjadi penyebab dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka dan haram mendapatkan surga. Insyaallah surga itu merupakan kenikmatan, ibu-ibu, kenikmatan yang besar. Tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga. Adapun nikmat-nikmat dunia ini belum apa-apa lagi dibandingkan dengan kenikmatan surga, belum apa-apa. Ya, nikmat di surga ketika kita mandi sungai-sungainya, sungai surga itu, ya, diliputi dengan air madu, air susu, ya, jernih, putih. Siapa yang mandi di situ langsung dia minum, bisa meneguknya, dan dia tidak akan haus beberapa waktu lamanya. Nikmat surga tadi. Maka dibayangkan oleh Nabi SAW, begitu nikmatnya surga ini, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil basar, sesuatu yang belum pernah nampak oleh mata kita, begitu nikmatnya. Wala udhunun sami'at, yang belum pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatar ala qalbil basar, sesuatu yang belum terlintas dalam hati manusia. Nikmat surga tadi. Kasurnya saja empuk, bukan main. Ya. Di depan pintu ada buah-buahan yang siap untuk dipetik. Kemudian pohon-pohon
Di depan rumah kita itu ada pohon-pohon. Surga itu ibarat taman yang indah. Ya. Taman yang indah. Siap untuk kita makan buah-buahannya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, untuk kalian bisa mengambil apa yang kalian inginkan dan untuk kalian apa yang kalian seru, minta ini dan itu datang. Kalau di dunia ini ya kita mesti beli dulu. Ya, kalau ada duit, enggak ada uang enggak bisa beli. Kalau di surga enggak ada, karena di surga itu tidak ada uang untuk alat tukar, enggak ada. Enggak ada dinar, enggak ada dirham. Dinar dirham itu hanya ada di dunia, di surga enggak ada. Surga minta aja. Masya Allah ya. Surga tinggal ngambil aja lagi. Nah, oleh karena itulah jika kita berbuat zalim, Allah haramkan ya surga. Kemudian faqala rajulun wa in kunna syai'an yasiran ya Rasulullah, apa kalau bagaimana kalau sekiranya sedikit dia berbuat kezaliman, apakah itu termasuk juga ke dalam celaan tadi? Wa in kana qadiyan min arakin, ya meskipun itu sesuatu yang kecil, ya tetap akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min asna'iz zul, di antara bentuk kezaliman adalah tidak berlaku adil kepada anak-anak. Nah, ini sebagai seorang ibu kita, anak ini disayangi, dia gagah, dia ganteng, ya, dia saulah. Anak ini tidak disayangi karena anak ini, ya, ini dia jelek, kemudian banyak perangai, ya. Ini adalah kezaliman. Tidak berlaku adil kepada anak. Kalau anak ini bersalah, anak yang disayang bersalah, didiamkan, ya, biarkan saja kalau dia melakukan kesalahan. Kalau anak ini yang kurang disuka melakukan kesalahan, dipukul, dimarahi. Anak ini yang disayang diberi jajan yang cukup, uang belanja yang cukup. Kalau anak ini belanja jajannya hanya sekedar, ini merupakan bentuk kezaliman. Apa kata Nabi? Ya'dilu baina auladikum, berlaku adillah kalian sesama, ya, anak kalian. Ya'dilu baina auladikum, tidak boleh kita beda-bedakan anak kita. Semua berhak untuk mendapat kasih sayang. Kalau salah, semua berhak untuk dimarahi. Jangan sampai kita membedakan anak kita. Suatu ketika pernah ada salah seorang sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia kepingin untuk memberikan hadiah, ya, memberikan hibah kepada salah seorang anaknya. Lalu Nabi bertanya, Nabi ini dijadikan saksi oleh sahabat itu atas pemberian untuk anaknya. Lalu Nabi bertanya, apakah setiap anak kamu berikan seperti ini, hibah ini? Maka dia jawab, tidak. Nabi ketika itu berubah wajahnya, kamu sudah berbuat kezaliman, berbuat bohong, melakukan kebohongan. Ya, berlaku adillah kamu kepada anakmu. Aku tidak akan jadi saksi terhadap pemberian yang kamu lakukan ini. Begitu Nabi mengajarkan. Maka jangan sampai kita berbuat kezaliman. Anak ini dikasih hibah, kasih pemberian oleh orang tuanya, anak ini tidak, membeda-bedakan anak, maka ini jelas dilarang. Disuruh untuk berlaku adil. Termasuk juga dalam sikap, ya, dalam hal memuji, berlaku adil dalam pujian. Ini berhak dipuji, ini tidak.
Termasuk kezaliman adalah istila'u ala aradi, mengambil tanah seseorang tanpa hak, menguasai tanah seseorang tanpa hak, ya, atau rumah padahal bukan haknya, bukan hak miliknya. Buyutun ma'muratin mamlukatin liunasin ghaibin, karena orangnya tidak ada, orangnya jauh, lalu dikuasai barang tersebut. Orangnya tidak ada atau orang yang lengah, ya, akhirnya dia mengambil kesempatan atas kelalaiannya. Maka ini jelas adalah bentuk kezaliman. Harus kita berupaya untuk menjauhinya. Sudah masuk waktu azan dulu, habis itu kita lanjutkan, habis azan kita lanjutkan. Ya. Nanti baru kita salat habis azan, kita lanjutkan. Para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk kezaliman adalah menguasai kepemilikan orang lain, tanah orang lain, rumah orang lain yang bukan rumahnya, karena dia itu mungkin tidak ada di tempat, atau karena dia sibuk sehingga dia tidak terus rumahnya, lalu dikuasai oleh orang lain, ya, atau karena kelalaian orang yang menjaganya, lalu dipakainya, dikuasainya, maka ini adalah bentuk kezaliman dan merupakan satu dosa besar. Hendaklah kita menjauhi hal tersebut. Di antara bentuk kezaliman yang dilakukan oleh manusia, idza jana ala insan aw malin khata'in aw amdin yahrub. Kalau dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, ya, kepada orang lain, atau mungkin berupa harta yang diambil, ya, atau karena faktor kesengajaan, lalu dia lari, dia kemudian dia bersembunyi, ya. Wa innama huwa zalimun nafsihi, itu adalah zalim terhadap diri sendiri. Bi ta'ridiha li suqtillah, dia akan siap untuk mendapatkan kemurkaan Allah dan azabnya. Termasuk juga zalim, wa zalimun li sultan al-mukallafah, ya, zalim terhadap penguasa-penguasa. Oleh karena itu, mari jauhilah kezaliman sebesar apapun, sekecil apapun zalim itu mesti dijauhi. Ya, di mana Nabi kita yang mulia mengatakan, man zalama shibran min ardin, siapa yang menzalimi satu jengkal dari tanah seseorang, ya, tuwiqahu min sab'i ardin, akan dibebankan baginya 7 bumi, ya. Innallaha la yumli'u lizalim, sesungguhnya Allah itu akan berikan hukuman kepada orang zalim, mengisi orang zalim tadi, hatta idza akhadahu lam yuflithu, kalau dia berbuat zalim maka dia akan teraniaya. Ada beberapa pertanyaan di sini yang bisa kita bahas. Ustaz, apabila kita sudah berbuat zalim pada seseorang dan kita sudah berusaha meminta maaf, tapi orang tersebut tidak mau memaafkan, apakah kita masih menanggung sampai akhirat kelak? Syukran Ustaz. Pertama, apa bentuk kezalimannya? Kalau kezaliman itu berupa uang yang kita makan tanpa hak, ya kembalikan dulu. Cara bertobatnya dalam hal kezaliman harta, kita kembalikan harta orang tadi yang kita pakai, yang belum kita kembalikan. Kalau sekiranya kezaliman itu adalah dalam bentuk kehormatan, mungkin kita pernah mencelanya, menghinanya,
maka kita minta direlakan bahwa apa yang saya lakukan itu tidak baik, adalah salah, saya mohon maaf. Ya. Kalau kita sudah berupaya untuk minta maaf dan ya bersungguh-sungguh untuk merubah diri kita dan berusaha untuk baik kepadanya, lalu dia tidak merespon kebaikan kita, dia tenang-tenang saja, dia tidak merespon kemaafan kita, ya, sebagai manusia tanggung jawab kita sudah lepas. Ya, katakan kepadanya, apakah saya masih punya kesalahan kepada Anda? Jika masih, tolong dimaafkan. Atau boleh juga maaf itu bisa dilakukan dengan berdamai. Ya, ini damai, ini uang, ini ada sejumlah uang saya berikan, maafkan saya. Juga bisa melalui perdamaian. Ada kalanya orang dengan damai tadi dia jadi terbuka hatinya. Nah, atau melakukan pendekatan dengan mendatanginya. Ya, kalau kita sudah berupaya maksimal untuk minta maaf, merubah sikap kita, tidak juga dimaafkan, ya jelas orang itu sudah keliru dan salah. Allah saja maha pemaaf. Ya. Kecuali kalau sekiranya kita minta maaf itu dibuat double ya. Wajar dia tidak mau untuk memaafkan, diulang-ulang terus beberapa kali, sampai 3 kali kita berulang dalam kesalahan yang sama, wajar dia tidak memaafkan. Tapi kalau kita ya segera minta maaf dan tidak berulang-ulang, ya lalu minta maaf tidak dimaafkan, maka ini adalah bentuk kezaliman. Jadi nanti di akhirat apabila kita sudah maksimal berusaha untuk minta maaf dan berusaha untuk merubah diri kita, maka kita tidak dianggap lagi berbuat zalim di akhirat, tidak lagi menanggung kezaliman tadi. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz, apa hukumnya seorang ahli sunnah yang suka menonton tinju dan sepak bola? Nah, inilah di antara hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah seorang muslim itu, ya, seorang ahli sunnah, seorang muslim secara umum, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang itu adalah dia tinggalkan yang tidak berguna. Nonton tinju apa gunanya? Apa manfaatnya? Sama dengan mengadu orang. Sepak bola juga demikian. Sekedarnya tidak apa-apa, tapi kalau sekiranya sudah candu sampai larut malam, ya giliran untuk pengajian saja ngantuk. Kalau giliran nonton bola melotot matanya. Ini menandakan bahwasanya keislaman kita belum sempurna lagi, belum benar, belum sempurna. Kenapa? Kita masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, apa salahnya kalau sekiranya kita gunakan waktu itu untuk berzikir, tilawatul Quran, baca Quran, ketimbang kita ya pergi nonton bola, ya, atau nonton tinju. Nah, ini perlu kita rubah. Jadi tanda kita paham itu adalah kita bisa menyadari ini bermanfaat, ini tidak. Kalau bermanfaat, ya terus. Kalau tidak, kalau tinju dan sepak bola itu, kalau habis waktu kita di situ maka sia-sialah umur kita. Sedangkan umur ini tidak bisa kita ganti, ya, dengan apapun tidak bisa kita ganti. Di masa hidupnya suami dan yaitu punya usaha, suami dan istri, di masa hidupnya suami dan istri punya usaha, setelah suami meninggal, siapakah yang berkewajiban membayarkan hutang usaha mereka, Ustaz?
diambil dari utang-hutang, diambil dari harta suami tadi. Ya. Diambil utang-utangnya diambil dari harta suami. Sebelum dibagikan, diambil dari harta suami. Siapakah berkewajiban membayarkan hutang usaha mereka, Ustaz? Ya. Itu tadi dari hartanya tadi yang dibayar hutang-hutangnya. Sementara suami tidak ada meninggalkan harta yang untuk bisa melunasi hutang tersebut. Nah, kalau tidak bisa melunasi hutang, ya, tidak ada harta yang tinggalkan, apa yang ada dulu dijual asetnya. Atau anak-anaknya, jika anak-anaknya punya kemampuan untuk membayar, maka dia bertanggung jawab ahli waris untuk membayar hutangnya. Tapi artinya adalah sunnah baginya jika ahli warisnya itu mampu untuk membayar, maka ahli warislah yang membayar. Jika tidak mampu, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana cara merelakan membayarkan kezaliman yang sudah kita perbuat terhadap orang lain sementara kita tidak pernah ketemu dengannya lagi? Jika tidak pernah ketemu dengannya lagi, permohonlah kepada Allah. Pertama, temui saudara-saudaranya atau sanak familinya. Apabila kita berbuat zalim pada orang lain, lalu orangnya tidak ketemu lagi, temui sanak familinya. Jika sanak familinya tidak ada, ya maka kita minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, memperbanyak sedekah, ya, karena itu penghapus dosa kita. Perbanyak amal saleh. Apakah tidak mengunjung anak di pondok termasuk kezaliman, Ustaz? Ya. Antara ibunya tidak punya mahram. Ya. Apakah tidak mengunjung anak di pondok termasuk kezaliman? Kalau sekiranya ya penyebab tidak dikunjungan itu adalah karena faktor pandemi, ya ini adalah merupakan alasan yang syar'i. Tidak dikunjungi. Kalau penyebab tidak dikunjungi tadi adalah karena ibunya tidak punya mahram, ya, maka cari mahram yang lain, ya. Kalau tidak ada mahramnya, maka bisa dititipkan. Kalau dia adalah anak laki-laki, tidak ada masalah. Anak perempuan jika tidak ada sama sekali yang bisa menjemputnya kecuali ibunya, ya Kak, darurah baginya untuk menjemput anaknya. Tidak ada anak laki-laki, ya, tidak ada lagi yang lain. Atau bebankan minta tolong kepada saudaranya, ya, jika ada mahram. Kalau tidak punya mahram sama sekali, ya, anaknya perempuan yang ada ibunya, kemudian suaminya tak ada, ya. Kalau demikian, jika ada mahramnya di kalangan famili dari orang tuanya, maka dia diminta untuk menjemputnya. Jika tak ada sama sekali atau yang tidak bisa, tidak ada, ini terpaksalah ibunya untuk menjemputnya. Darurah. Ya. Kalau tidak ada menjemputnya, itu akan anak ini akan teraniaya. Soal terakhir, apabila kita sudah berbuat zalim pada seorang, bagaimana dengan orang tua yang menghibahkan tanah untuk anak-anaknya, namun dengan luas tanah yang berbeda dan lokasi yang berbeda? Apakah orang tua itu termasuk zalim pada anak-anaknya? Iya. Kalau hibah beda. Anak-anak harus dibagi sama dalam hibah tadi, kecuali kalau sepakat dari anak tadi dan dia tahu bahwa dia diberikan kurang dan lebih dan dia menyetujui. Ya. Kalau anak diberikan 100 meter, ini juga 100 meter, 1 meter. Kecuali kalau sekiranya ini diberikan lebih, kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan, yang ini lain. Namun itu atas persetujuan anaknya. Jika tidak, maka itu sama dengan makan haknya. Jadi memang itu. Ini yang kadang-kadang terlupakan oleh orang. Anak ini diberikan lebih dari yang lain, tapi tidak diminta persetujuannya. Nah, hukum asalnya anak itu diberikan jatah yang sama dalam hibah. Beda dengan uang jajan, uang belanja,
Kalau satu anak SD, satu anak SMP, satu kuliah itu beda. Ya. Tapi kalau hibah pemberian itu diberikan pemberian yang sama. Sebagaimana pernah terjadi di masa Nabi, seorang sahabat yang dia itu ya ingin memberikan anaknya hibah. Lalu Nabi bertanya, apakah setiap anak kau berikan hibah ini? Apa katanya? Tidak. Nabi marah ketika itu. Lalu Nabi mengatakan, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu kepada sesama anak kamu. Ya. Jadi kalau sekiranya hibah itu berbeda diberikan sama anak, maka ini termasuk zalim juga. Kecuali kalau tadi ia tahu dan setuju, yang lain setuju. Biarlah saya berikan hak saya untuk dia, katanya kan. Saya biarlah menempatkan hibah separuh dari hibah dia karena dia anaknya banyak, ya. Berikan. Tapi jangan sampai hibah itu menghabiskan harta semuanya. Ya. Nanti bagaimana harta pusakan? Tidak ada lagi. Apakah termasuk zalim orang yang lalai membayar hutang namun niat menabung untuk berkorban? Mau menabung berkorban tapi hutang tidak bayar, mana yang lebih dahulu? Ya, hutang dulu baru korban. Ya, hutang dulu dibayar baru korban. Ini gara-gara korban hutang tidak dibayar. Nah, ini merupakan hal yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pembahasan kita pada kesempatan ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari kezaliman apapun. Jika kita ada rasa-rasanya buat zalim, perbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian juga jika kezaliman kepada manusia, segera kita memohon agar direlakan, dimaafkan dan lain. Jika kezaliman kepada Allah, segera bertaubat kita. Apa kezaliman kepada Allah? Berbuat syirik, melalaikan salat, melalaikan perintah Allah, ini kezaliman kepada Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.